Di tengah lautan es yang sunyi, di balik kabut dingin Arktik, hiduplah sebuah makhluk yang selama berabad-abad dianggap sebagai legenda. Tubuhnya mirip seekor paus, tanduknya panjang berpilin, dan penampakannya membuat para pelaut hingga bersumpah mereka telah melihat unicorn. Tapi ini bukan dongeng, ini nyata, dan namanya adalah narwhal. Narwhal adalah sejenis paus bergigi yang hidup di perairan dingin meliputi Greenland, Kanada, hingga Rusia. Panjang tubuhnya bisa mencapai 5 meter, seperti kerabatnya yaitu paus beluga. Tapi perbedaan paling mencolok di antara keduanya ialah tanduknya. Banyak orang mengira tanduk narwhal sering digunakan untuk bertarung atau bahkan menembus kapal seperti monster laut dalam legenda. Namun ternyata narwhal lebih sering memakai tanduknya untuk mengukur suhu air, mendeteksi tekanan, atau bahkan menakut-nakuti lawan. Pada abad pertengahan, ketika para laut Viking melihat sekilas ada tanduk panjang yang muncul dari permukaan air, mereka yakin mereka telah menemukan tanduk unicorn. Tanduknya panjang dan berpilin, terlihat seperti pusaka dari dunia magis yang akhirnya tersebar dan diperjualbelikan sampai ke Eropa. Para raja bahkan rela membayar harga setara sebuah kastil hanya untuk memiliki sebatang tanduk unicorn. Mereka percaya tanduk itu bisa menyembuhkan racun, menghindari kutukan, dan memberi kekuatan ilahi. Namun ternyata di belahan dunia lain, yaitu tanah Arktik, suku Inuit sudah lama mengenal makhluk tersebut. Bukan sebagai unicorn, tapi sebagai sumber kehidupan. Mereka memakan dagingnya, menggunakan kulitnya, dan memanfaatkan tanduknya untuk membuat alat. Ketika penjelajah Eropa datang di abad ke-16 dan 17, mereka menemukan bangkai narwhal dan mencatat narwhal dalam catatan sejarah. Ilmuwan akhirnya sadar ini bukan makhluk mitos, melainkan paus bergigi dengan nama Monodon monoceros, yang artinya satu gigi, satu tanduk. Tahukah kalian, ternyata tanduk panjang yang ada di kepalanya bukanlah tanduk. Sebenarnya, tanduk narwhal adalah gigi taring kiri bagian atas yang terus tumbuh menembus bibir dan memanjang hingga bisa mencapai 3 meter. Karena pertumbuhannya tidak simetris, gigi ini mengalami sedikit putaran atau torsion secara alami, sehingga bentuknya menjadi spiral. Bentuk spiral ini memberi beberapa keuntungan bagi mereka, yaitu tanduk lebih kuat dan lentur sehingga tidak mudah patah. Lalu, bentuk spiral itu juga membantu mendistribusikan tekanan ketika narwhal sedang berada di taring. Selain itu, tanduk tersebut dapat memperluas permukaan air yang penuh dengan jutaan ujung saraf. Selain itu, tanduk tersebut dapat memperluas permukaan luar yang penuh dengan jutaan ujung saraf, sehingga tanduk narwhal lebih sensitif terhadap perubahan suhu, kadar garam, dan tekanan air. Tanduk narwhal dapat mendeteksi kualitas air karena memiliki sistem sensor yang sangat kuat dan juga memiliki banyak pori-pori di permukaan tanduknya. Pori-pori ini sensitif terhadap perubahan dalam air, memungkinkan narwhal untuk mengumpulkan informasi tentang arus, suhu, salinitas, dan keberadaan mangsa di sekitarnya. Selain itu, tanduk narwhal tidak memiliki enamel keras, menjadikannya sensitif terhadap perubahan lingkungan. Selain mendeteksi air, tanduk juga digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan narwhal lain, serta sebagai alat untuk berburu atau membela diri. Selain fungsi mekanis dan sensorik, para ilmuwan juga meyakini bentuk spiral ini merupakan hasil seleksi seksual, di mana tanduk yang panjang dan unik menjadi daya tarik bagi betina, mirip seperti tanduk rusa atau bulu merak. Narwhal sendiri berkembang biak secara musiman, dengan musim kawin pada musim semi, dan kelahiran anak sekitar 14-16 bulan kemudian pada musim panas berikutnya. Setelah melahirkan satu anak, anak narwhal akan disusui oleh induknya selama 1 hingga 2 tahun. Narwhal betina mencapai kematangan seksual lebih awal dari pejantan dan periode kehamilan rata-rata sekitar 3 tahun. Tidak semua narwhal mengembangkan gading.
dan tidak ada narwhal yang lahir dengan gading. Mereka berkembang lebih lambat hingga remaja. Kebanyakan narwhal yang mengembangkan gading ialah narwhal yang malas. Tetapi terkadang narwhal betina juga diketahui menumbuhkannya. Jadi ini tidak sederhana mengatakan ditentukan oleh jenis kelamin narwhal. Dari abad ke-20 hingga kini, ilmuwan mempelajari lebih jauh rahasia narwhal. Taring spiral itu ternyata penuh saraf, alat sensor luar biasa yang bisa merasakan suhu, tekanan, hingga kadar garam air laut. Tapi cerita narwhal tidak berhenti di sana. Kini, mereka menjadi indikator iklim Arktik. Populasi dan pergerakan mereka mencerminkan kesehatan es laut yang mungkin rapuh akibat dari pemanasan global. Dari dongeng unicorn laut menjadi pusaka kerajaan, lalu terbongkar sebagai makhluk nyata yang penuh keajaiban. Narwhal mengingatkan kita bahwa dunia masih menyimpan makhluk yang kelihatannya berasal dari dunia mimpi atau bahkan legenda. Dan kadang, sekuat apapun imajinasi manusia, kenyataan di alam bisa jauh lebih menakjubkan. Karena batas antara mitos dan realitas hanya setipis es yang terapung di laut beku. Narwhal, sang unicorn laut, bukti bahwa alam selalu lebih ajaib dari doa manapun.